Morning, saya Teonanda. Saya dari kelas 10. Saya malam ini ingin mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Jadi apa sih itu siklus hidrologi? Yang pertama, mari kita bahas tentang perairan darat atau fresh water. Perairan darat adalah segala bentuk perairan yang ada di darat. Perairan darat terdiri dari sungai, danau, telaga, rawa, dan air tanah. Perairan darat tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi perairan darat ini memiliki jenis-jenisnya sendiri. Jenis-jenis perairan darat itu mulai dari sungai. Jadi kalau kita bisa tahu itu sungai itu adalah aliran air alami. Itu biasanya bermulai dari hulu sampai ke hilir. Hilirnya itu biasanya adalah laut dan hulunya biasanya adalah pegunungan. Nah, kalau danau itu adalah badan air yang dikelilingi oleh daratan dan biasanya berbentuk bercekung atau seperti menjorok ke bawah dan memiliki dua jenis, yaitu danau buatan dan danau alami. Oke, selanjutnya itu ada rawa. Kalau rawa ini adalah lahan yang basah yang digenangi air secara permanen atau bisa juga dia musiman. Rawa misalnya memiliki vegetasi yang khas dan penting untuk keberlangsungan ekosistem di lingkungan. Adapun air tanah ini termasuk mencakup mata air. Jadi mata air itu adalah tempat di mana di bawah air yang dimana tanah itu mengalir keluar, dimana air dari bawah tanah mengalir keluar ke permukaan tanah, dan seringkali itu menjadi sumber air yang konstan bagi manusia. Jadi manusia itu tergantung kepada mata air dan masih ada orang yang masih tergantung dengan mata air. Selanjutnya kita bisa lanjut. Jadi perairan darat itu poinnya adalah segala bentuk perairan yang ada di darat. Dan tadi saya udah jelasin tentang jenis-jenisnya. Nah, yang kedua ada salt water atau perairan laut. Perairan laut adalah bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam tinggi. Perairan laut meliputi teluk, selat, dan samudra. Nah, perairan laut ini hampir sama dengan perairan darat, tapi bedanya ya ini di laut gitu. Dan perairan laut ini memiliki teluk. Teluk itu adalah bagian yang menjorok ke daratan dan dikelilingi oleh daratan di tiga sisinya. Itu adalah contohnya teluk Jakarta. Contohnya teluk Jakarta yang terletak di utaranya Jakarta. Terus ada pun selat, yaitu jalur air sempit yang menghubungkan dua bagian laut dan memisahkan dua daratan. Yang ketiga ada samudra. Samudra itu adalah bagian air yang sangat luas yang mencakup sebagian besar permukaan bumi dan menghubungkan berbagai benua. Jadi bedanya adalah di samudra itu sangat luas dan menghubungkan benua, kalau selat itu memisahkan dua daratan, sedangkan kalau teluk itu untuk sebagai pemisah antara tiga daratan. Itu perbedaannya. Jadi perairan laut adalah segala yang ada di laut, segala ekosistemnya, lingkungannya. Nah, ini adalah hidrologi. Hydrology is the scientific study of the movement, distribution, and management of water on Earth and other planets, including the water cycle, water research, and drainage basin sustainability. Jadi hidrologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan pengelolaan air di bumi. Dan di berbagai planet itu hidrologi yang pasti ada jika planet itu memiliki air. Termasuk siklus airnya juga, sumber daya air, dan keberlanjutan daerah aliran sungainya. Siklus hidrologi ini siklus yang terus mengalir, tidak pernah berhenti. Jadi air tidak pernah akan habis karena siklus hidrologi itu terus berjalan secara konstan dan tidak berhenti. Oke, selanjutnya
itu ada siklus hidrologi. Nah, yang tadi saya bilang, jadi ini adalah gambaran siklus hidrologinya, di mana yang pertama itu adalah dari presipitasi. Jadi presipitasi itu adalah penguapan air ke awan. Lalu ada namanya kondensasi. Yang pertama itu adalah evaporasi, itu proses penguapan ke dalam awan atau kondensasi. Ketika sudah di awan itu namanya kondensasi. Nah, terus selanjutnya ada surface runoff atau aliran air di permukaan bumi ketika air dari hujan atau lelehan salju mengalir di atas tanah menuju ke sungai. Adapun perkolasi itu proses perpindahan air melalui pori-pori tanah dan celah-celah batuan di bawah permukaan tanah menuju lapisan bawah air tanah atau akuifer. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Air meresap ke dalam tanah dan mengisi ruang pori-pori antara partikel dan batuan. Dan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata di daun. Inilah bagian dari siklus air yang melibatkan hilangnya air ke atmosfer dari jaringan hidup tanaman. Adapun groundwater flow, aliran air bawah tanah yang bergerak melalui aquifer menuju titik keluarnya seperti mata air, sumur, atau kembali ke permukaan lain. Adapun intrusi air asin atau kita bisa lihat di sini ada namanya salt water intrusion. Nah, itu bagian terakhirnya. Proses masuknya air laut ke dalam aquifer air tawar biasa terjadi di daerah pesisir akibat penurunan tekanan air tanah yang menyebabkan air laut bergerak masuk ke aquifer air tawar. Nah, itulah hidrologi siklusnya. Itu siklus hidrologi. Ini cukup jelas mungkin dari gambarnya saja. Adapun klasifikasi zona air laut. Jadi klasifikasi zona air laut pun tidak sesimpel yang biasa kita tahu bahwa ada dasar, ada mid, ada dalam, tidak. Tapi ada banyak sekali. Kita bisa lihat di sini ada zona litoral. Biasa zona litoral itu dari 0 sampai 200 meter, zona kritik itu dari 200 meter sampai 1000 meter, dan zona batial itu dari 1000 meter sampai 1500, dan zona batial ini bisa sampai 1500. Zona abisal ini bisa sampai 1500 hingga 11.000 km yang kita ketahui. Itu Palu Mariana itu yang terdalam yang kita ketahui. Itu termasuk zona abisal, zona paling dalam. Nah, itu adalah klasifikasinya. Jadi zona-zona ini termasuk ke dalam hanya kedalamannya saja. Jadi zonanya itu mengklasifikasikan kedalaman berbagai jenis-jenis yang ada di laut. Nah, selanjutnya itu ada classification of marine environment atau klasifikasi tentang yang ada di laut. Nah, yang pertama itu kalau kita bicara tentang zona littoral, di zona littoral itu banyak sekali seperti ada ikan-ikan, ada man of war, ada blue shark, ada kura-kura, ada plankton, ada batu karang, ada koral, banyak kalau di daerah littoral. Tapi kalau di neritik itu sudah mulai dalam, jadi ada paus sperma, ada paus pembunuh, terus ada gurita, dan banyak lagi lah seperti yang ada di gambar ini. Lalu zona yang itu zona batial itu ada itu lebih dalam lagi, jadi itu lebih banyak lagi satu-satu yang mungkin belum kita ketahui. Tapi yang kita tahu itu mungkin ada seperti gurita juga ada laba-laba laut, ada banyak sekali yang mungkin kita tidak tahu gitu nama-nama. Kalau yang paling dalam itu mungkin yang kita pernah tahu itu adalah ikan mata yang ada lampunya itu gitu.
Selanjutnya ada morfologi laut dan reliefnya. Jadi apa sih ini morfologi laut dan relief? Jadi morfologi laut itu adalah bentuk-bentuknya. Jadi setiap zona laut itu memiliki bentuk-bentuknya tersendiri. Nah, kita bisa lihat dari gambar bahwa itu ada nama-namanya, kayak misalnya volcanic island itu adalah gunung yang terbentuk akibat dari pertumbuhan gunung di dasar laut. Ada juga mid ocean ridge atau seperti bukit-bukit yang ada di dalam laut, atau kayak seperti gunung gitu dan seperti bergelombang dia. Lalu ada continental slope, itu seperti dataran yang menjulur ke bawah, menjorok ke bawah. Ada juga continental shelf yang itu relatif pendek, itu ada di zona litoral. Kita bisa lihat di gambar. Nah, oke. Ini adalah ininya secara garis besarnya ini. Gambarnya itu ada continental shelf, ada continental slope, ada deep plains, ada ridge and trench, terus ada seamount, ada abyssal plain, ada sea level, ada mid ocean ridge, dan kita bisa lihat di sini di gambar. Lalu adapun yang terakhir itu adalah biota laut. Jadi biota laut itu yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini yang terakhir cemaran dan konservasi air laut. Jadi bagaimana caranya itu kita untuk menjaganya? Kita harus membentuk kawasan konservasi air laut atau marine protected areas. Terus yang kedua, kita bisa mengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengurangan pencemaran air laut, dan restorasi habitat di laut. Penelitian dan pendidikan yang harus ditingkatkan, karena ya balik lagi ketika kita ingin menjaga lingkungan, manusia harus memiliki pendidikan dan kesadaran yang kuat akan lingkungan tersebut. Terus kita juga pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta ada reboisasi mungkin, ataupun penanaman pohon-pohon agar mencegah erosi. Nah, itu banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan, seperti program-program di Kepulauan Raja Ampat, itu sebagai contoh saja. Dan mungkin sudah habis ya presentasi saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Thank you Miss Monique. Thank you teman-teman.